Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami seringkali menderita, tetapi tidak tahu bagaimana cara kami mengisi penderitaan dari hidup kami itu. Untuk kami untuk memohon Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja, semakin bekerja, dan semakin mendekatkan kami dengan Bapa dan Putra. Dan semakin memiliki roh kebenaran bahwa Bapa lah mengutus Yesus dan Yesus juru selamat kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini adalah hari pertama dari novena Roh Kudus. Saya menganjurkan kepada Anda, sungguh-sungguh menganjurkan kepada Anda, supaya kita semua, maksud saya bukan Anda, saya juga, untuk semakin mengenali, memahami, menerima Roh Kudus itu. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita berkat permandian, berkat sakramen pengubatan, ekaristi, dan berbagai sakramen lain. Tapi kita seringkali tidak menggunakannya dengan baik dan benar, dan tidak menyadarinya dengan baik. Dan untuk bisa menyadarinya dengan baik, dikatakan Yesus hari ini, yaitu kalau kita menderita dulu. Kita menderita sejenak dulu. Ya, seperti halnya apa? Seperti Yesus memberikan contoh seorang ibu yang mengandung. Dia tahu, dia sadar bahwa dia mengandung Roh Kudus. Kita semua tahu dan sadar mengandung Roh Kudus. Dan supaya Roh Kudus itu dilahirkan kembali, ada butuh suatu suatu penderitaan. Seorang ibu yang melahirkan menderita dengan sangat berat dan sangat hebat. Saya bisa membayangkan ibu saya yang punya 12 anak. Ya, itu bagaimana dia harus melahirkan selama 12 kali. Betapa berat, betapa sakitnya, betapa sulitnya. Bahkan ada yang kembar, salah satu yang kembar. Disitulah kita bisa melihat, tetapi ketika anak itu lahir, bersukacita, bergembiralah ibu kita. Dia tidak ingat lagi akan penderitaan karena dia sudah melihat anak-anaknya lahir untuk kehidupan. Sebegitulah kira-kira Yesus menggambarkan ke Roh Kudus itu. Roh Kudus yang sudah terkandung dalam diri kita selama mungkin bukan hanya 9 bulan, bertahun-tahun, dan kita tidak sadar gitu loh, bahwa Roh Kudus, kita mengandung Roh Kudus. Tetapi Bunda Maria mengandung Roh Kudus dengan penuh kesadaran, bahkan bayi dalam kandungan karena Roh Kudus, dan sebetulnya juga kita juga demikian. Roh Kuduslah yang membuka mata kita. Karena itu saudaraku terkasih, dan ini merupakan sesuatu yang tanda kehadiran Tuhan, tanda pendampingan Tuhan, tanda kehidupan Tuhan. Jadi penderitaan itu, ya, duka cita itu akan menimbulkan sukacita besar kepada kita. Ya. Dan kita dipanggil untuk menyadarinya, untuk mengalami, untuk merasakannya. Supaya nanti pada waktunya kita bisa melihat hidup kita terbimbing, jauh terarah, dan penderitaan itulah yang membawa sukacita kemudian, karena kita tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh mau membimbing, menuntun kita, membawa kita kepada kehidupan yang benar, yang sukacita benar. Semoga dengan penderitaan kita yang kita alami sekarang ini, kita diajak untuk terus mengetuk pintu surga, terus memohon kepada Tuhan, terus mencari Tuhan, mencari, memohon, mengetuk pintu Tuhan terus, supaya akhirnya penderitaan itulah membawa kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih menyadari kehadiran Tuhan. Ya. Itu yang menjadi kunci dari kita. Jadi Tuhan hadir, Tuhan tinggal, Tuhan di dalam diri kita, dan kita mengalami dan merasakannya. Penderitaan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengetahui. Semoga sabda Yesus hari ini dan hari-hari ini kita selama 9 hari menantikan kedatangan Roh Kudus seperti Bunda Maria bersama para rasul menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Jadi Yesus bahwa Bunda Maria bersama para rasulnya menantikan kedatangan Roh Kudus. Sekarang pun Bunda Maria menantikan kedatangan Roh Kudus. Maka saya menganjurkan kepada Anda, Bunda Maria mempelai Roh Kudus.
hadirlah selalu dalam hidupku. Bunda Maria yang menjadi mempelai Roh Kudus, hadirlah selalu dalam hidup. Saudara, semoga lewat Bunda Maria yang menjadi mempelai Roh Kudus, kita semua dia merasakan kehadiran dan kekuatan dan tidak mudah putus asa. Sekali lagi, daraskanlah setiap hari minimal 25 kali Bunda Maria mempelai Roh Kudus, hadirlah selalu dalam hidup kami. Semoga Anda dan saya mendaraskan doa ini dan mengalami dan merasakan kehadirannya. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, hadirlah selalu dalam hidup kami sehari-hari. Mari kita daraskan doa Bunda Maria ini setiap hari. Dan moga-moga selama 9 hari kita merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra,